warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Hilmi Asafita, siswi SMP Negeri 3 Taman, kelas 8H bernomor absen 18. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video mata pelajaran PPKN kelas 8 semester 2 pada bab 6, yakni tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang dimulai dari zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa. Secara geologi, wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indonesia-Australia, dan lempeng Pasifik. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya dua kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5, yaitu Kerajaan Tarumanegara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat sampai Semenanjung Melayu. Selanjutnya, pada abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Majapahit. Bangsa Indonesia bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh negara asing. Akibat penjajahan, bangsa Indonesia merasa menderita, mengalami kehancuran di berbagai bidang, dan tertindas baik mental dan materi, serta pertahanan dan keamanan yang kian lama kian hancur. Contohnya kehancuran kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit. Padahal kerajaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan sejarah awal penemuan wilayah kepulauan Nusantara yang merupakan milik tanah air bangsa Indonesia. Sebutan Nusantara ini dahulu diberikan oleh seorang pujangga pada masa kerajaan Majapahit. Namun sayangnya pada masa penjajahan Belanda, sebutan ini diubah menjadi Hindia Belanda. Dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tahun 2012 dijelaskan Indonesia berasal dari dua bahasa Latin, yakni Indus yang berarti India dan Nesos yang berarti pulau-pulau. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat dan komitmen yang kuat. Seperti halnya saya di sini akan menceritakan semangat dan komitmen salah satu pendiri negara yang sering dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional, yakni Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, siapa sih yang tidak mengenal dengan salah satu tokoh pendiri negara satu ini? Khalayak umum pasti banyak yang mengenalnya, karena beliau merupakan seorang tokoh yang berjasa dalam kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Ia lahir di Yogyakarta, Jawa Tengah pada tanggal 2 Mei 1889. Ayahnya bernama Kanjeng Pangeran Haryo Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ai Susandia, yang merupakan cucu dari Pangku Alam III dari bangsawan Keraton Yogyakarta. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ia merupakan seorang aktivis dan menjadi pelopor pendidikan pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Sebagai anak dari keluarga bangsawan, Ki Hajar Dewantara mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan bersama dengan anak-anak bangsa Eropa. Di sekolah Hindia Belanda, Ki Hajar Dewantara memulai pendidikannya di ILS atau Sekolah Dasar untuk Anak-anak Bangsa Eropa. Setelah lulus dari ILS, Ki Hajar Dewantara melanjutkan pendidikannya di Sekolah Guru Yogyakarta, Koek School. Kegemaran dalam mempelajari ilmu pendidikan mulai terbentuk dalam dirinya. Namun, kegemaran itu hanya bertahan kurang lebih 1 tahun. Ia kemudian pada tahun 1905 melanjutkan pendidikannya lagi di Sekolah Dokter Stovia Jakarta. Namun, sayangnya dalam berkuliah, ia tidak mampu menyelesaikan sampai lulus. Salah satu alasannya ialah kedua orang tuanya tidak mampu membiayai kuliahnya kembali. Ki Hajar Dewantara merupakan orang yang kritis dan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap keadaan bangsa Indonesia saat di bawah kekuasaan Belanda. Zaman penjajahan telah menjadikan masyarakat hidup sengsara dan menderita. Rakyat Indonesia diharuskan melakukan kerja tanam paksa yang membuat rakyat semakin menderita. Politik etis dari Belanda merupakan politik balas budi dari Belanda untuk membalas jasa atas kebijakan dan kekejaman pada masyarakat pribumi. Namun seiringnya waktu, pelaksanaan politik etis yang dijalankan oleh Belanda mulai terjadi penyimpangan. Salah satu contohnya adalah pendidikan yang semula diperuntukkan bagi masyarakat umum, justru kenyataannya yang bisa mengenyam hanyalah anak.
orang kaya dan bangsawan saja. Melihat itu, semua Ki Hajar Dewantara mulai tergerak dalam hatinya, sehingga muncul niat ingin mendirikan sekolah untuk bangsa pribumi. Akhirnya pada Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan atau sekolah yang diberikan nama Perguruan Taman Siswa. Di samping sebagai tokoh pejuang dalam pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga merupakan seorang tokoh aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Akibat dari tulisannya yang berjudul Als ik een Nederlander was, atau artinya andai aku seorang Belanda mampu mengusik pihak Belanda, hingga akhirnya ia dihukum dan diasingkan oleh pihak Belanda ke Pulau Bangka. Selain pernah diasingkan di Pulau Bangka, Ki Hajar Dewantara juga pernah diasingkan hingga ke Belanda. Pada 25 Desember 1912, Ki Hajar Dewantara bergabung dengan organisasi bergerak nasional yang bernama Indis Party, partai politik pembentukan Dosteker, seorang keturunan asing yang mengorbankan semangat kemerdekaan anti-kolonialisme. Dalam wadah organisasi ini, Ki Hajar Dewantara tidak sendirian. Ia ditemani oleh Dosteker dan Cipto Mangunkusumo. Ketiga orang inilah yang selanjutnya dikenal dengan tokoh tiga serangkai. Indis Party sebenarnya mempunyai program dan tujuan yang baik, karena bisa membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat yang bisa bergerak menentang Belanda. Namun akhirnya pada 11 Maret 1913, Indis Party ditolak dan dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Ki Hajar Dewantara juga memiliki semboyan yang terkenal ketika ia mendirikan Taman Siswa. Semboyan ini berbunyi Ingarso Sungtulodo, yang artinya di depan memberikan contoh, Ing Madya Mangun Karso, di tengah memberikan semangat, dan serta Tuturi Handayani, yang artinya di belakang mendirikan dorongan. Seperti yang kita ketahui, semboyan ini merupakan slogan dari Kementerian Pendidikan hingga saat ini. Berkat perjuangan dan jasanya di dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan juga Pahlawan Nasional. Ki Hajar Dewantara menutup usianya atau meninggal dunia pada 26 April 1959 di rumahnya Mujamuju di Yogyakarta. Namun kemudian pada 29 April jenazahnya dipindahkan ke pendopo Taman Siswa. Dari pendopo Taman Siswa kemudian diberikan ke Majelis Luhur Taman Siswa. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari perjuangan Ki Hajar Dewantara sebagai generasi muda adalah: yang pertama, rela berkorban; yang kedua, cinta tanah air, selalu mengedepankan kepentingan bersama, memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, mempunyai cita-cita dan semangat untuk belajar serta mengisi kemerdekaan dengan sebaik mungkin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.